Halo teman-teman, saya kembali hadir dengan film terbaru. Hari ini kita bahas film horor Asia Tenggara rilisan 2025 berjudul Pulau Jinzo. Jika biasanya film horor regional mengangkat tema religi, film ini justru menonjolkan nuansa horor khas Asia Tenggara yang berbeda. Syutingnya dilakukan langsung di hutan tropis, sehingga suasana mencekamnya terasa sangat nyata. Suasana yang dibangun pun terasa semakin nyata. Di Malaysia, ada sebuah pulau kecil yang dari kejauhan tampak seperti tengkorak. Konon, lebih dari 200 tahun yang lalu, pulau itu dihuni oleh sekelompok suku asli. Namun dalam semalam, seluruh penduduk desa tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Ada yang mengatakan bahwa seorang penyihir kejam telah membunuh semua penduduk desa itu. Hingga kini, tak ada yang menemukan jasad penduduk desa itu meski 200 tahun berlalu. Kisah pulau itu pun telah dilupakan dunia luar. Demi membuktikan keberanian, sekelompok anak muda memutuskan bermalam di sana. Mereka tak tahu telah melangkah ke tempat penuh kengerian. Begitu sampai, Lily tertarik pada seekor burung cantik. Ia mengejar burung enggang itu ke hutan demi memotretnya. Teman-temannya yang khawatir pun ikut menyusul tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka terus berlari jauh ke dalam hutan. Saat berhenti, ternyata mereka sampai di desa yang sudah lama ditinggalkan. Di sana banyak orang-orangan sawah yang menyeramkan. Ada tali tebal penghalang di pintu masuk desa. Dari jauh desa itu tampak suram. Namun Daoshi yang berani tak percaya takhayul dan langsung melepas tali itu. Bisakah aku guru Cakrabapu? Melihat tidak terjadi apa-apa, yang lain pun mengikuti Daoshi masuk ke dalam. Namun Kelly merasa sedikit tidak tenang, karena mereka harus bermalam di sana. Mereka pun mencari sebuah rumah tua yang sudah rusak. Setelah beres-beres sederhana, mereka berencana untuk sementara tinggal di sana. Awalnya, tidak ada yang menyadari keanehan di tempat itu. Jadi mereka pun segera tertidur. Namun, saat tengah malam, pintu rumah tiba-tiba berbunyi berderit. Mark yang terbangun melihat keluar dan mendapati pintu itu terbuka sendiri tanpa ada angin, seolah-olah ada seseorang yang masuk. Mark langsung berkeringat dingin karena ketakutan, tapi ia memberanikan diri keluar. Ia melihat asap biru tipis naik dari dalam hutan. Tampak sangat aneh. Mark mengira itu hanyalah fenomena khas di hutan. Melihat semua orang masih tertidur lelap, ia tidak membangunkan siapapun. Setelah menutup pintu, ia kembali ke tempat tidurnya. Orang-orang lain yang sedang bersosialisasi tidak mendengar suara tangisan samar-samar dari dalam hutan. Sepertinya hanya Kelly yang bisa mendengar suara itu. Tak lama kemudian, ia pun terbangun karena suara tersebut. Saat terbangun, ia ingin mencari sumber suara itu. Namun ketika menoleh, ia melihat pemandangan yang aneh. Semua temannya duduk tegak, tetapi mata mereka tetap tertutup rapat. Kelly mencoba memanggil mereka, namun mereka sama sekali tidak bereaksi. Lalu satu persatu kembali berbaring. Kelly merinding ketakutan. Saat ragu membangunkan temannya, tangisan pilu terdengar lagi. Ia keluar dan melihat warga mengerumuni wanita yang menangis memeluk pria tergeletak. Sepertinya itu suaminya. Meski ia menangis pilu, warga memaksanya pergi. Usai mengusir wanita itu, kepala desa menyuruh warga mengubur mayat si pria di bawah tumpukan batu lalu membakar rumahnya. Wanita itu menatap dengan duka, tak berdaya dan terpuruk di tanah. Terakhir, Kelly melihat wanita itu berubah jadi penyihir jahat karena dipenuhi kebencian. Kelly terbangun kaget di tempat semula, dan hari sudah terang. Mimpi buruk semalam terasa sangat nyata baginya. Teman-temannya mulai berkemas untuk pulang sesuai rencana awal. Sambil menunggu jemputan kapal, Lily menemukan foto aneh di ponselnya. Foto itu memperlihatkan mereka semua terbaring rapi seperti kejadian semalam. Lalu siapa pemotretnya? Ketiganya ketakutan. Siapa yang diam-diam memotret saat mereka tidur lelap? Kelly menceritakan mimpinya, dan semua terasa seperti pertanda. Perasaan tidak enak Kelly menguat. Namun, karena segera pergi dan agar tak panik, mereka merahasiakan ini dari teman lain. Mereka menunggu lama di pantai, tapi hingga sore kapal tak kunjung datang. Ternyata, penyelenggara taruhan sengaja menunda jemputan demi mengerjai mereka agar tinggal sehari lagi. Andai pergi sesuai rencana, mungkin takkan terjadi apa-apa. Namun, mereka malah bertemu teman-teman usil. Saat pemandu tahu Kelly DKK tertahan di pulau, wajahnya berubah. Panggilannya tak tersambung. Ia segera mengirim pesan melarang mereka ke desa kosong itu. Tapi tak ada sinyal sehingga pesan tak terkirim. Karena kapal tak kunjung datang, mereka terpaksa menginap lagi di desa itu. Namun, Kelly mengajak pindah tempat. Tengah malam, Daoshi keluar bersama pacarnya. Saat berduaan, mereka tak sengaja menendang tumpukan batu. Suami penyihir terkubur di bawah batu itu. Daoki sempat menyiramkan air, hingga sang penyihir bangun dan menyeretnya dengan kekuatan misterius. Aku bisa menunggumu. Dengar? Aku dengar. Begitu mendengar kata-kata Maya, mereka segera pergi mencarinya. Namun setelah berjam-jam menyisir hutan yang luas, mereka tetap tidak menemukan Daoki. Menyadari bahwa cara ini tidak efektif, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu dan merencanakan ulang. Sementara itu, Daoki yang terbangun mendapati dirinya dibawa ke sebuah gua dan diikat di atas sebuah batu besar. Daoki telah menghina suaminya sendiri.
Tanpa basa-basi, penyihir itu menggoreskan kuku tajamnya ke leher Daoki. Usai menghisap darahnya, ia tampak jauh lebih muda. Besoknya mereka berencana mencari Daoki lagi. Agar pencarian luas, mereka memilih berpencar, sementara Lao Hei berjaga di rumah. Namun hingga sore, hasilnya nihil. Saat kembali, Lao Hei telah menghilang. Di tanah masih tersisa genangan darah. Melihat ada lagi teman yang mengalami musibah, kali ini mereka benar-benar ketakutan. Mereka segera berlari ke tepi laut, ingin melihat apakah kapal penjemput sudah kembali. Tak lama kemudian, kapal penjemput akhirnya muncul. Tapi tepat saat mereka mengira bisa pergi dengan selamat, kapal itu meledak sebelum sempat merapat ke pantai. Kapal meledak hancur, penjemput mereka pun tewas di laut. Mereka terpaku, baru melihat harapan kini kembali putus asa. Kelly merasa harus kembali ke desa lama menemui penyihir agar bisa pergi. Tiba di tumpukan batu, Kelly teringat mimpinya. Dia menduga suami penyihir terkubur di sana. Mereka menggali tanah dan benar saja, ada sebuah kerangka di bawahnya. Saat Kelly menyentuh kerangka itu, ia mendapat penglihatan. Itu sang penyihir dan suaminya. Karena suaminya orang luar, penduduk desa menentang cinta mereka. Akhirnya suaminya dibunuh warga dan sang wanita, penuh dendam, bersembunyi di gua. Di sana, ia mengutuk desa lalu berubah jadi penyihir. Untuk mematahkan kutukan, mereka perlu mencari gua tersebut. Mungkin teman mereka yang diculik ada di sana. Saat mencari di hutan, Kelly tak menemukannya. Sesosok makhluk cepat berlari ke atas pohon. Setelah lama berjalan, Mark yang haus hendak mengambil air sungai. Namun wajah seram muncul di permukaan air. Sadar penyihir membuntuti, Kelly meminta semua waspada lalu lanjut jalan. Tiba di air terjun berbatu, mungkin gua itu tersembunyi di sana. Karena ada sungai, mereka harus berjalan menyeberangi air. Mereka tak tahu penyihir sembunyi di dasar sungai, siap menyerang. Saat Lily masuk air paling belakang, penyihir tiba-tiba meloncat keluar. Dia menerjang Mark, bermaksud untuk menundukkannya terlebih dahulu. Tetapi dia mendapati bahwa Mark tidak mudah dihadapi dan kuat serta perkasa. Terus-menerus melawan di dalam air. Sebelum ada yang sempat bereaksi, penyihir itu mencengkeram Lily dari belakang. Lin Lei. Mark dan yang lainnya menyelam beberapa kali, tetapi tetap tidak dapat menemukan Lily. Kali ini, tepat di depan mata mereka, teman mereka yang lain telah diculik oleh penyihir itu. Maya yang penakut sudah mulai ragu, tetapi bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif, mereka akan dianiaya oleh penyihir itu cepat atau lambat. Duduk dan menunggu mati bukanlah pilihan. Mereka sebaiknya mengambil risiko. Malam tiba dengan cepat dan tepat ketika mereka lengah, sesuatu tiba-tiba menyelinap masuk ke tenda Maya. Melihat tenda itu tiba-tiba sunyi, Kai memberanikan diri maju dan membuka tenda itu. Di depan mata mereka, satu lagi teman mereka dibawa pergi oleh penyihir. Ketika Maya terbangun lagi, dia sudah dibawa ke sebuah gua. Sama seperti yang lain, leher Maya juga digores oleh penyihir. Kelly dan yang lain mengejar sampai ke gua. Dan tepat saat itu mereka melihat Maya tewas di tangan penyihir. Mark dan Kai yang marah langsung menyerang. Meskipun senjata mereka berhasil melukai penyihir, namun dalam sekejap luka-luka itu kembali sembuh. Jika terus seperti ini, mereka jelas bukan tandingan penyihir itu. Dan tak lama kemudian mereka pun mulai terdesak. Tepat saat penyihir hendak mencekik Mark sampai mati, Kelly menemukan sebuah boneka di dalam peti kayu. Melihat Kelly mengambil mainan itu, penyihir langsung melepaskan Mark dan dengan cepat menerjang ke arahnya. Alasan penyihir sangat memperhatikan boneka itu adalah karena boneka tersebut adalah hadiah untuk anak penyihir. Melihat Kelly dikejar, Mark dan Kai segera maju untuk menahan penyihir. Dalam kemarahannya, penyihir langsung mengoyak perut Kai, dan Mark yang mencoba membantu juga digorok lehernya. Keduanya tewas di tangan penyihir. Kelly membawa boneka itu dan terus berlari, hingga akhirnya ia sampai di depan sebuah rumah tua yang rusak. Ini adalah kediaman penyihir dan suaminya 200 tahun yang lalu. Penyihir itu dengan cepat melacak mereka. Dengan marah dia mencengkeram Kelly, berniat mencekiknya sampai mati. Pada saat kritis ini Kelly menirukan kata-kata suami penyihir itu. Mendengar kata-kata yang familiar itu, penyihir yang mengamuk itu perlahan-lahan kembali waras dan berubah kembali menjadi wujud manusianya. Kolkaku. Akiyaku. Anak aku. Somunifenya mencari kesaca. Aku membenci mereka. Semua temanku meninggal di sana. Mengapa? Saat ini kita sedang berada tepat di lokasi kediaman milik Kelly untuk melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sana. Di bawah pengaruhnya, penyihir itu meninggalkan kebenciannya dan dengan paksa mendorong Kelly menjauh dari rubah.
Sambil memandangi boneka di tangannya, sang penyihir bersama dia berubah menjadi abu dan terbang, sementara Kelly yang jatuh ke dalam air diselamatkan oleh sebuah tangan. Ketika ia sadar, ia mendapati semua temannya mengelilinginya. Ia telah kembali ke waktu sebelum mereka memasuki pulau kecil itu. Ia memeluk Lily dengan erat, seolah-olah semua yang telah dialaminya hanyalah sebuah mimpi.